Shalom, selamat datang di Firman Tanpa Topeng. Pada video kali ini saya ingin mempertanyakan, benarkah seorang nabi bisa terkena sihir? Pertanyaan ini mungkin terdengar mengejutkan, tetapi kisahnya disebutkan dalam kitab suci. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Apakah sihir benar-benar mampu mempengaruhi seorang nabi? Di video kali ini kita akan membahas kisah tersebut dan melihat apa yang dikatakan Alkitab. Simak sampai akhir. Oh ya, silakan. Aku balikin kamera dulu. Silakan. Nih. Silakan baca. Dampak dan pengaruh sihir. Kondisi fisik Nabi, merasakan sakit badan dan lemah layaknya manusia biasa yang terkena penyakit. Ini. Terus? Sakit badan dan lemah. Di sini Nabi itu cuma mengalami sakit badan dan lemah, Bang. Tidak mengalami kesurupan kayak yang Bang Edis bilang tadi. Bukan kesurupan, dia tidak tahu apakah dia sudah mendatangi istrinya atau belum. Dia bilang katanya, loh saya kan sudah mendatangi kamarmu. Ternyata belum, gimana? Itu kan dia lagi mengalami halusinasi. Gimana sih ini orang? Dengar nggak? Ada hadisnya nggak? Astaga. Ada hadisnya Tadi nggak? kamu sudah dengar belum kutipan daripada Al-Ustadz Khalid Basalamah? Akibat Nabi terkena sihir itu, dia itu merasa dia sudah bersetubuh dengan istrinya si A. Ternyata belum. Itu loh, halu. Gimana sih Anda ini? Aduh. Begini bang. Makanya Misalnya gini loh, ya. kalau dia terkena sihir seperti itu, bisa jadi semua yang diomongin dia cerita A, dia cerita B, di surga ada ini, nanti susunya besar. Jangan-jangan juga halu. Ini bagaimana? Loh. Coba, sekarang saya tanya, ada nggak riwayat Muhammad halu? Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Astaga. Coba tunjukkan di mana. Ini orang senangnya membantah saja. Akibat Nabi soalnya itu sumbernya nggak jelas, Bang. Aduh. Nih loh, perhatikan ya. Perhatikan Abdul Somad nih. Sudah cerita masalah jin, tuyul, nyeblorong, sundil bolong, santet, sulit orang untuk tidak percaya. Itu ada. Kalau tidak ada yang namanya santet itu, tidak akan mungkin dalam Quran ada satu surat namanya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sebentar. Ini bukan ini mana ya? Halu dia. Aduh, gimana? Ini aduh. Bang Edis ini menyamakan seperti orang semua orang yang terkena sihir seolah-olah ngamuk kan begitu, Bang. Kok balik lagi ke sana sih ini orang? Iya, pandangan Bang Edis kan ke situ. Kita bukan bahas kesurupan, kita bahas nabi yang terkena guna-guna atau sihir. Akibat kena sihir itu, dia mengalami halusinasi. Halusinasinya apa? Tadi yang saya bilang tadi. Dia melakukan sesuatu, tapi di alam hayal. Terus dia bilang itu. Gimana sih? Nggak mudeng dia ini orang ini. Aduh. Kamu nangkap nggak yang saya maksudkan? Nangkap, cuman dampaknya itu akibat Bang Edis Nabi terkena sihir kenapa? Ya tubuhnya sakit dan lemah. Lalu? Itu nggak ada itu doang. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu ngomong. Kita bukakan saja hadis ya. Baik. Kita tunjukkan saja hadisnya langsung. Baik, kalau dengan ceramah Ustadz dia nggak percaya. Nanti ditunjukin hadis pun sama dia. Hadisnya lemah. Pokoknya orang-orang yang membantah. Baik. Belum kita lihat. Baik, kita tunjukkan ya. Baik. Perhatikan. Nah, kita tunjukkan hadisnya ya. Perhatikan. Baik. Kita bacakan ya hadisnya. Sebentar. Bentar, sabar ya.
Nih, saya balik kamera saya. Jangan kamu bilang nanti, oh anu lemah. Hadisnya lemah. Ini perhatikan. Nabi, aduh mana tunjuk saya ya. Nah ini. Ntar nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Betul, ini riwayatnya. Riwayatnya dari Aisyah. Oke, saya bacakan baik-baik. Kau simak ya, simak ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Ahsam. Sampai Rasulullah SAW dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu, padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Makanya saya bilang dia halu, tahu halu? Halu. Dia membayangkan dia ke surga, padahal dia lagi tidur. Dia membayangkan lagi melihat di surga ada perempuan-perempuan payudaranya besar, padahal dia lagi tidur aja. Ini makanya saya bilang satu-satunya nabi yang ada riwayat kena gangguan sihir cuman Muhammad. Tapi kamu kok nggak percaya? Makanya saya bilang kamu selama nonton saya yang kamu tonton apa? Coba selesaikan dulu bacanya hadisnya. Oke, kita selesaikan. Kita selesaikan. Nggak apa-apa, kita turutin nih mau. Nggak apa-apa. Turutin maunya. Beratin memang ya. Oke, kita teruskan. Sampai ya suatu hari pada suatu malam ketika beliau berada di sisiku, ya di sisi Aisyah, tetapi beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir? Ada 2 orang yang mendatangiku. Satu diantaranya duduk di dekat kepalaku dan satu diantaranya duduk di dekat kakiku. Lalu salah seorang dari antara keduanya berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Terkena sihir. Sahut temannya, siapa yang menyihirnya? Tanyanya lagi. Temannya menjawab, Labid bin Al-Ahsam. Ditanya lagi, dalam bentuk apa sihir itu? Dia menjawab, pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir dan kulit mayang kurma jantan. Dan seterusnya, pokoknya itulah intinya. Intinya dia itu halu. Dia melakukan sesuatu padahal nggak ngapa-ngapain. Nah makanya saya bilang, berarti Muhammad pernah punya riwayat gangguan halusinasi berdasarkan riwayat ini. Nah menurut ilmu kedokteran, sebentar, menurut ilmu kedokteran, barang siapa yang dia membayangkan melakukan sesuatu padahal tidak, dia terkena sindrom halu. Nah Nabi Muhammad punya riwayat halu, tapi kamu tidak percaya. Nah kalau dia punya riwayat halu, berarti ada kemungkinan yang lain. Ketika dia bercerita di surga nanti ada payudara bergelantungan, wanita cantik dengan payudara besar. Bisa jadi itu juga halu. Coba bantah, silakan. Bantah saya. Yang pertama mungkin tadi ketika iman Islam saya bertambah. Yang pertama iman Islam saya semakin bertambah. Iman saya semakin naik, Bang. Jadi dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kisah tentang Nabi yang terkena sihir bukan sekedar cerita biasa. Ada hal penting yang perlu kita renungkan dan pahami dari sudut pandang Alkitab. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya.